warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basata lana bisatal unsi wal mahabbah wa qabila amala hujjaji baitihi fa'amalahum muamalatal ahibbah. Ahmaduhu jalla man yuhmadu wa yushkar wa asyhadu an la ilaha illallah adhalla man jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hajja wa atamar. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma halala muslimu wa kabbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun jalilul miqdar wa 'idun jamilus syi'ar wa sammahu Allah ta'ala yawmal hajjil akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan sehat zahir batin sehingga kita dapat melakukan salah satu aktivitas mulia, yakni melakukan rangkaian salat Idul Adha. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita harap tambahan rahmat dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha, hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, tidak akan bisa dilepaskan dari hikayah ataupun kejadian-kejadian apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pada putranya Nabilah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang merupakan terkategori pada ulul azmi dari sekian nabi, adalah nabi terbaik. Dipilihlah dari 124.000 nabi itu, ada 25 nabi yang ini tercantum di dalam Al-Quranul Karim sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 25 itu ada lagi nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yaitu hanya 5 nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga adalah Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Isa, dan berikutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara yang 5 ini ada 2 nabi yang terbaik. Bahkan Allah memujinya sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi rebutan dari berbagai agama yang ada. Allah menjawabnya, "Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifam muslima." Orang Yahudi mengaku bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama Yahudi. Orang Nasrani demikian pula mengakunya sebagai nabi yang mengikuti aliran Nasrani. Allah menjawabnya, "Walakin kana hanifam muslima." Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang muslim yang lurus. Musliman hanifan ay hanifam muslima. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di antara semua yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah banyak hal-hal terkait dengan kepribadiannya yang sabar dan pandainya mendidik anak dan keturunannya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan beberapa nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki dengan julukan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak dari semua nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapak dari semua nabi dan rasul. Terbukti dari Nabilah Ismail, putra dari Siti Hajar, melahirkan keturunan-keturunan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi juga sehingga sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka pantas kalau Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya wal Mursalin. Lantas kenapa Nabi Ibrahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesuksesan di dalam hidup dan kehidupannya, di dalam kepribadiannya, dan di dalam menata kehidupan keluarganya? Bahkan lebih dari itu, Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua nabi mendapat julukan Khalilullah. Nabi juluki dengan Kalimullah, nabi yang pernah mendapatkan wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim Khalilullah adalah kekasih Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nabi yang lain tidak ada yang bertitel Khalilullah. Makanya pernah ditanya oleh seseorang, "Kenapa engkau wahai Ibrahim dijadikan sebagai Khalilullah?" Nabi Ibrahim menjawab, karena 3 hal. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Nabi Ibrahim menjawabnya bahwa aku memilih perintah Allah jauh di atas perintah-perintah yang lain. Jadi Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah, kekasih Allah, yang pertama adalah karena beliau Nabi Ibrahim memilih perintah Allah di atas segalanya, apapun risikonya. Suatu bukti peristiwa kurban, di mana Nabi Ibrahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala diuji kecintaannya kepada Allah. Apakah lebih cinta kepada anaknya dibanding Allah? Patut Nabi Ibrahim dikatakan orang-orang yang sabar, karena menunggu putra yang ingin punya putra berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan dikisahkan
Nabi Ibrahim sudah melampaui batas produktif untuk mempunyai seorang putra. Tetapi Allah memberinya keturunan setelah Nabi Ibrahim sudah tua. Betapa sangat membutuhkan dan betapa senangnya ketika mempunyai anak yang memang menjadi dambaan. Tetapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan cintanya kepada anak itu, diperintahkan oleh Allah untuk disembelihnya. Disinilah ujian berat. Ujian yang luar biasa. Jika diberikan kepada ujian itu kepada kita, tidak mungkin kita bisa lakukan. Bisa dibayangkan anak sematawayang, anak yang memang luar biasa dicintainya karena berpuluh-puluh tahun, dan Nabi Ibrahim sudah umur sangat tua, baru dikaruniai putra, disuruhnya disembelih oleh Allah. Tetapi bagaimana Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim masih ragu dalam perintah pertama itu, maka Nabi Ibrahim berpikir khawatir ini adalah bisikan setan. Maka dikenal dengan Yaumut Tarwiyah di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Dan kita berpuasa di hari itu berpahala 1 tahun lamanya sebagai penggugur dosa. Selanjutnya pada hari ke-9 baru yakin, yang disebut dengan Arafah, Yaumi Arafah. Berpuasa di hari itu, Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun jumlahnya. Makanya Nabi menyampaikan, afdalul yaum, Yaumu Arafah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Arafah. Seutama-utamanya hari adalah hari Arafah. Sampai-sampai Imam Nawawi pernah menyatakan, orang yang wukuf di Arafah, jika tidak meyakini seluruh hambanya yang ada di Arafah itu tidak diampuni dosanya, maka termasuk dia melakukan dosa besar. Sangat agung, sangat mulia orang yang dapat wukuf di Arafah. Sampai-sampai haji diidentikan dengan kesahannya di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji intinya adalah Arafah. Karena termasuk paling utamanya hari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah Nabi Ibrahim itulah yang paling menarik ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada sang putranya. Inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, wahai anak tercintaku, karena masih punya 1 anak. Bagaimana kata Nabi? Nabi Ibrahim kepada anaknya, aku diperintah untuk menyembelihmu sebagai bukti cintaku kepada Allah, melebihi cintaku kepadamu, hai anakku. Ada jawaban yang luar biasa, dan ini sulit ditemukan di dunia. Jawab sang anak, ya abati, wahai abaku, if'al ma tu'mar, lakukan ya Allah, lakukan abah, kalau memang itu perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabiri, insyaallah aku tergolong orang-orang yang sabar. Disinilah kehebatan Nabi Ibrahim di dalam membentuk keluarganya, membentuk pendidikan, mengedukasi keluarganya sehingga menjadi anak yang betul-betul soleh dan beriman tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah, dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim dipilih sebagai Khalilullah karena mata asyaitu wa mata ghaddaitu illa ma'ad-dhaif. Nabi Ibrahim tidak pernah makan malam ataupun sarapan pagi kecuali bersama para tamu-tamunya. Artinya Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Tidak akan Nabi Ibrahim merasa nyaman makan kalau tetangga-tetangganya
belum ketahuan mereka sudah makan semuanya. Bahkan diriwayatkan sering Nabi Ibrahim pergi sampai jauhnya 1 mil ataupun 2 mil mencari teman dan menelusuri jalan pada lorong-lorong jalan, pada perkampungan-perkampungan, khawatir di kampung itu tidak ada orang yang tidak bisa makan atau orang yang tidak bisa makan karena kehabisan bahan makannya. Maka Nabi Ibrahim panggilnya dan diajak untuk makan bersama. Inilah kehebatan Nabi Ibrahim. Sehingga Allah menjadikannya sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka pantas Nabi Ibrahim menyandang itu karena bersihnya hati beliau, pedulinya beliau kepada sesamanya. Dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala munajat dan permohonannya. Ini tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semuanya, sehingga apa yang dimohonkan itu dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi syarat bahwa orang yang senantiasa mendoakan orang lain juga akan berakibat dimakbulnya, diterimanya doa itu sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sekilas tentang kelebihan dan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dinobatkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa bisa meneladani apa yang ada pada pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam berikut kepada keluarga-keluarganya, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar, dan nantinya akan meraih kemenangan dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah